Pemirsa, perfilman Indonesia di awal 2019 ini dikabarkan mengalami guncangan karena untuk pertama kalinya, tepatnya 31 Januari lalu, para penonton disuguhi sebuah film yang semua pemainnya terlalu tampan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ikuti ulasan berikut. Mampus. Udah buka ya, janganin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Udah tahu buat mukanya. Betul tampan. Well, gue bukan mau soal dramatis ya, tapi tadi pas gue baca berita ala-ala, gue emang beneran mengalami guncangan karena emang udah lama banget gue nggak nonton film yang beda sampai gue nonton Terlalu Tampan kemarin. Rasanya kayak apa ya? Kayak angin segar gitu. Terus filmnya aneh-aneh bagus gitu. Buat yang belum tahu, film ini tuh ceritanya diangkat dari sebuah komik online yang dimuat di line webtoon dengan judul yang sama. Premis ceritanya sebuah keluarga, ini masalahnya agak bangke sih. Jadi mereka tuh punya gen ketampanan yang di atas rata-rata. Mulai dari bapaknya, terus kakaknya, terus si bungsu, sampai saking ganteng dan tampannya, ibunya juga tampan. Nah, masalah yang dihadapi tuh karena kadar ketampanan mereka di atas rata-rata, alias nggak normal, masokis sama maskulin kalau keluar rumah tuh selalu mengalami kesusahan. Karena mereka akan dikejar-kejar dan diteriakin para perempuan dari segala usia. Soalnya maskulin itu kayak virus. Bikin virus mimisan. SMA BBM tidak sadarkan diri dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Saking maskulin kesiksa gara-gara ketampanannya ini, dia tuh jadi malas bergaul, terus malas keluar rumah, bahkan sekolah aja milihnya homeschooling. Nah, untuk mengatasi ini, dia keluar rumah tuh pakai helm. Ya kayak astronot tapi di bumi. Kenapa? Ini supaya maskulin kalau keluar nggak diliatin cewek-cewek dan dia bisa jalan-jalan dengan tenang. Ide cerita yang absurd banget kan? Oke, langsung aja ke penilaian gue. Yang gue terlalu suka. Tadi kan gue udah bilang gue suka banget sama ide ceritanya karena menurut gue beda dan fresh banget. Terus gue juga sempat baca-baca webtoonnya. Ini menurut gue ceritanya emang unik-unik bangke ya. Nah ini gue jadi mikir, gimana caranya mindahin jokes di komik online tapi ke bentuk visual. Kira-kira bakal garing gak ya? Ternyata enggak loh. Mungkin karena gue sendiri juga udah nerimo ya. Karena pas baca webtoonnya, wah ceritanya absurd. Pas lihat trailernya secara visual absurd, makanya pas nonton filmnya, gue bener-bener meng-embrace keabsurdan ini. Absurditas tanpa batas, but in a very good way. Terakhir kali gue nonton film yang sama absurdnya tuh udah lama banget. Kira-kira 9 tahun lalu. Judulnya Madam X yang salah satu bintang utamanya adalah Aming. Kalau dulu di sekolah, kalian mungkin sempat belajar majas hiperbola di bahasa Indonesia. Nah, film ini adalah gambaran nyata dari majas ini. Kalau kalian perhatiin, banyak artis-artis Korea yang diidolai sama cewek-cewek Indonesia, baik karena prestasinya dan terlebih lagi karena mukanya yang ganteng. Nah, film Terlalu Tampan ini juga contoh gambaran histeria itu, tapi versi 100 kali lebih lebay. Lebay banget sampai ngeledakin sekolah. Jadi yang bagus buat gue adalah ide cerita yang super fresh, castnya mainnya ciamik, komedinya absurd tapi lucu, ya ada miss-miss dikit lah. Sinematografinya tuh cantik aja buat gue. Selain itu, color tone visualnya juga bagus, manjain mata banget. Oh ya, menurut gue, wardrobe-nya juga dipilih dengan sangat detail dan seksama sehingga matching sama setting lokasinya. FYI, menurut gue, trailer Terlalu Tampan ini kurang representatif, jadi kalian akan ngerti bentukan visual yang tadi gue jelasin kalau nonton filmnya. Oh, terus sound effect-nya juga ngeselin, persis kayak efek baca komik. Ada beberapa adegan yang visualisasinya emang sengaja lebay banget, tapi ini justru kekuatan lucunya. Alvin Jeremy sebagai Kibo, sahabatnya Kulin ini menurut gue chemistry-nya asik banget. Ari Irham sebagai Kulin juga stand out karena dia itu jago main ekspresi. Oh by the way, tampannya tuh tampan-tampan manis ya, tampan-tampan Korea. Tapi Kibo buat gue tetap juaranya karena dia mainnya watak banget. Bravo! Apalagi yang gue suka, selain kebangkean-kebangkean adegannya, dialog-dialognya yang lucu, kalian juga harus dengerin soundtrack. Terus kekurangannya apa? Well, tadi kan gue udah bilang ada beberapa jokes yang miss. Tapi secara keseluruhan gue sangat menikmati film ini. Nah, kalau kata tim Tapiometer yang ngerti soal urusan persyutingan, ternyata tuh ada beberapa urusan teknis dari continuity yang agak kurang. Tapi setelah gue pikir-pikir, ya udahlah ya. Film ini tuh remaja banget. Jadi buat kalian yang udah mas-mas dan mbak-mbak kayak gue, jangan ngarepin percintaan kelas berat ya. Nggak ada drama-drama yang terlalu berat gimana lah. Ini tuh perkara naksir-naksiran aja. Tapi cerita tetap
bagus dan mengena. Terus pesan yang mau disampaikan juga nggak digeber terlalu gencar dari awal, masuknya smooth. Nanti kalian perhatiin aja dari awal sampai akhir film. Gue cuma mau wanti-wanti aja nih, kalau kalian belum terbiasa sama tipe jokes seperti film ini, dan kalau kalian nggak baca webtoonnya, mendingan lihat trailernya aja deh. Dari lihat trailernya, kalian bisa berpegang sama pedoman, ini film bakal absurd-absurd lucu. Itu aja, niscaya kamu akan menikmati filmnya sampai akhir. Trust me, it's a treat, it's a feast for your eyes, and it's a breath of fresh air. Jadi berapa skornya di TVOmeter? 9. Selamat nonton dan selamat menikmati ketampanan maskulin. Bye-bye, Misan.